Kamu tahu sendiri kan, FKIP adalah fakultas paling sibuk. Bener. Kalau masih tetap ya, intinya kita benar-benar kuliah di situ ya. Sampai hampir sebagian dari kita nggak peduli untuk ikut Ormawa karena udah kesibukan kuliah. Bener kan ya Sela ya? Halo teman ngopi. Nah, ini merupakan episode pertama dari podcast Education bersama saya Sela yang juga merupakan host pertama, dan tak lupa juga ada narasumber pertama kita yakni Kak Dia. Halo, apa kabar Kak Dia? Alhamdulillah baik. Sela apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah. Nah ini Kak Dia, ini sekarang saya lagi mengobrol dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentunya di Universitas Wiraraja pada periode 2017. Nah, sekarang nih kakak sebagai alumni di Universitas Wiraraja, kesibukannya apa saja sekarang Kak? Kalau kesibukannya sih mandi, tidur, makan ya. Bener itu. Ya kerja sih di salah satu instansi lah. Oke, kerja di salah satu instansi. Kak Dia, jadi nih Kak, dan juga Tretan Ngopi. Kadang nih kalau zaman sekarang ini sering ada sebutan kalau di kolom chat itu P ngopi gitu Kak. Kalau P ngopi biasanya untuk orang-orang yang mau ngajak ngopi sambil ngobrol-ngobrol santai kayak kita nih Kak. Iya benar. Nah ini Kak, di podcast Education ini juga ada P ngopi, tahu nggak artinya apa Kak? Apa tuh? Artinya P podcast, ngopi itu ngobrol pendidikan. Wow, pendidikan banget gitu ya? Iya, pendidikan banget. Jadi ini kita akan mengobrol seputaran tentang pendidikan. Tapi bicara-bicara tentang ngopi nih Kak, kayaknya gak asik ya Kak kalau kita cuma ngobrol kayak gini, gak ada suguhan apa-apa Kak. Iya bener sih, bener, biar nggak ini ya. Iya, lebih baik ngopi aja dulu gak sih? Oke. Ya, P ngopi. Wah, menunya datangnya dari mana itu ya? Ini Kak, ada menu. Kak Dia itu bebas mau pilih menu apa saja. Wow, kira-kira ini apa ya? Ini berarti aku tuh first ya? Iya benar. Orang pertama gitu ya? Orang pertama, narasumber pertama di sini Kak. Buat pagi-pagi sih, kan hujan kan, tapi aku sukanya es. Sukanya anak es. Dingin banget. Anak dingin banget, bener sih. Saya juga suka es sih Kak, Iya, daripada bener ya? hangat gitu Kak. Lebih baik nyemilin es ya, makan es daripada bener. makan orang. Itu enak banget, nggak tahu kenapa ya Kak. Iya. Nyemilin es itu. Aku pilih ini deh, biar ada asam manisnya kehidupan, aku pilih strawberry milk. Oh, strawberry milk. Oke, Kak Dia itu milih strawberry milk. Oke. Nah, ini kan Kak Dia, saya sebenarnya penasaran banget Kak Dia. Ini kan podcast pertama, Kak Dia juga narasumber pertama. Saya penasaran dengan perasaan Kak Dia menjadi narasumber pertama di podcast Education ini. Karena nih Kak, kalau sudah kata kuncinya pertama artinya itu spesial Kak. Iya ya, wow, pakai telur berarti. Terus karetnya 2. Bener sih. Ya pertama-tama kasih sih buat teman-teman FKIP masih mengingat saya sih. Sela ya sama teman-teman BEM yang baru ya, menjadi orang pertama itu kayaknya nggak mudah ya sih. Maksudnya ini kan ujung tombak buat podcast selanjutnya kayak gitu kan. Mudah-mudahan nanti ngobrolnya kita asik ya, biar nanti mau banyak yang mau untuk jadi bintang tamu selanjutnya kayak gitu kan. Jadi tapi jangan ekspektasinya jangan lebih ya, soalnya orang pertama dan yang sebagainya. Mungkin spesial aja buat Sela sama teman-teman juga. Waduh, ya. Seneng sih, soalnya kan mungkin teman-teman sekarang ngikutin zamannya ya. Kalau dulu misalkan kita ngobrolnya seminar kayak kalau kayak gini kan lebih asik kayaknya daripada acara-acara yang sifatnya seremonial seperti itu. Ya, kayaknya zaman sekarang memang beneran banyak yang lebih menyukai podcast ya Kak, daripada ikut seminar-seminar seperti itu. Terus lebih terkesan misalkan memang komunikasinya 2 arah, tapi mereka kan bisa berkomentar di kolom komentar gitu kan, kurang apa, kurang ini. Takutnya kalau misalkan kayak seminar dan sebagainya, mereka malu untuk tanya Kak, tanya nih dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih baik tanya di kolom komentar aja gitu ya Kak. Iya, selain juga buat evaluasi nanti. Wah, ini Kak,
Ini bener-bener the real ngopi, Kak. Wah, bilangnya ngopi, Iya. pesennya Strawberry. Gak apa-apa karena bosen juga kalau ngopi terus ya, Kak. Iya benar. Ini Kak dia. Ngopi. Nah, ininya dulu. Kembalikan dulu ini sebelum kita ngobrol. Betul. Sakti ya, ternyata podcast ini sakti ya. Langsung ada ya Kak minumannya. Langsung ada Mungkin ya. bisa diicip-icip dulu Kak, Oke, sebelum boleh kita ya. ngobrol beberapa menit ke depan nih Kak. Ini menunya teh ngopi ya. Iya. Isi Oh, ini ya. segar, strawberry seperti ini Kak. Apalagi hujan-hujan kayak gini. Iya, tetap kalau meskipun hujan jangan yang anget-anget. Tetap yang Yang dingin-dingin. dingin-dingin. Karena dingin itu bener-bener enak. Ini nggak ada sponsor siapapun kan? Nggak ada. Ini udah. Gimana Kak, seger Kak? Benar, asam manis kehidupan banget. Iya. Iya kan, Kayak nggak cuma kehidupan. manis ya. Jadi Ada biar nggak asam-asamnya. monoton, betul. Kak Dia ini merupakan ketua BEM FKIP pada periode 2017. Berarti udah lama ya Kak, kalau dilihat-lihat dari periode kepengurusan yang sekarang itu sudah periode 2024 nih Kak. Ya lama sih, kalau dihitung-hitung kayaknya ada hampir 7 tahun sama sekarang. Jadi agak cukup lama jaraknya kita Cukup ya. jauh ya Kak. Berarti Kak Dia angkatan berapa Kak di Unija ini Kak? Kalau di Unija masuknya itu aku tuh 2015. Kuliahnya alhamdulillah keluar tepat waktu sih di 2019. Gak tua kan tapi kan. Enggak, kelihatan fresh banget malah Kak ini Kak. Fresh gara-gara ada ini. Oh iya, seger-seger gitu. Seger. Ini Kak Dia selain jadi ketua BEM, ini juga merupakan alumni dari Prodi Pendidikan IPA ya Kak. Berarti ini benar-benar legendnya FKIP ini. Legend katanya Tahu ya. nggak buktinya karena apa Kak? Kenapa? Terbukti Kak Dia ini sampai sekarang walaupun sudah lulus itu sering disambangi sama adik-adik tingkat nih. Teretan ngopi, entah itu untuk silaturahim, entah itu untuk kayak menerima saran-saran dari Kak Dia, itu gimana ceritanya Kak? Karena kalau menurut saya ini Kak, kalau sudah lulus tapi tetap terjaga gitu hubungannya dengan adik-adik tingkat seterusnya itu Kak, kayak untuk Nanya-nanya gitu ya. nanya-nanya, itu gimana kok bisa seperti itu Kak Dia? Sebenarnya gimana ya awal mulanya ya. Kak Dia itu kan kalau misalkan di kepengurusan dulu kan ada adik tingkatnya. Nah itu mungkin setelah adik tingkatnya Kak Dia itu cerita ke adik tingkatnya. Setelah itu cerita ke adik tingkatnya, dan karena memang ada di organisasi-organisasi yang lain juga. Jadi mereka masih menyambangi atau bertanya-tanya seputar saran kek. Terus Kak sekarang aku di FKIP, terus kita punya kayak tradisi sih ya. Setiap mereka mau mencalonkan diri, itu kakak-kakaknya yang lain yang tidak seangkatan saya atau di bawahnya saya itu coba ntar ke ini. Mereka menyarankan seperti itu. Jadi makanya masih terjalin hubungan yang baik dengan teman-teman. Saya sih selalu open atau welcome ya ke teman-teman, mau kapanpun mau ke rumah. Mulai dari anak-anak yang sungkan kadang ya, pertama kenal sungkan, oh ini sudah angkatan sekian, berarti nanti kita nunduk, salim dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak. Kak Dia tuh sering menerima anak-anak, ya udah kamu cerita yang lain sebagainya ke Kak Dia gimana pun dan ini sebagainya. Intinya mungkin nyaman aja sih ya, memberikan kenyamanan. Terbukti banget berarti Kak, pengaruhnya Kak Dia ini benar-benar berpengaruh karena ya meskipun sudah demis nih, meskipun sudah gak ada di Ormawa lagi, tapi tetap memiliki pengaruh ke Ormawa FKIP yang ke generasi-generasi berikutnya itu. Sebenarnya bukan pengaruh sih, saya laku boleh lurusin ya. Kita lagi kan juga punya ini, apa namanya, punya grup lah istilahnya, mantan-mantan alumni Ormawa FKIP itu ada satu grup, apalagi ketua. Nah, meskipun kalian nggak komunikasi dengan kita, itu kita akan tetap pantau di generasi sebelumnya. Nah, misalkan nih, ini yang bocoran aja ya, Sela ya. Sela kan angkatan 2024, nah sebelumnya 2023 ada Nadia kan. Nah mungkin Sela nggak cerita ke pengurusannya, nanti Nadia yang cerita, kan anak yang sekarang kayak gini, misalkan itu kayak gitu. Jadi itu di grup menjadi pembahasan meskipun kita nggak sama-sama nimbrung. Nah kalau misalkan sudah urgent dan lain sebagainya, itu ada yang mengingatkan, ayo kita turunkan anak-anak atau yang lain sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah ya, meskipun sekarang kayaknya generasi Z dan lain sebagainya, teman-teman tetap cari seniornya. Bukan senior sih sebenarnya, yang lebih dulu
ada di FKIP gitu aja. Jadi tetap terjaga ya Kak, meskipun jaraknya jauh, tapi karena sekarang sudah ada gadget, tetap komunikasinya lewat HP. Iya bener sih, menurut Kak Dia ya gimana ya, itu sangat penting. Karena dulu Kak Dia itu pusing mau nanya ke siapa, jadi sekarang itu kayaknya harus ada, meskipun kapan saja dibutuhkan teman-teman, meskipun ada pekerjaan dan lain sebagainya. Kak Dia sempatin waktu buat ngobrol sama anak-anak yang sekarang, karena Kak Dia ngerasain dulu, pada saat ormawanya Kak Dia, kalau nggak tahu mau nanya ke siapa, itu nggak ada yang mau kita tanya, bingung karena nggak ada yang dekat, ada yang lain. Aku ngerasain kayak gitu, akhirnya bagaimana nanti adik-adik saya nggak gitu, meskipun mereka tanyanya nggak penting, misalnya Kak capek kakak sekarang nggak ada yang peduli dengan Ormawa dan lain sebagainya. Ya ayo, ya meskipun menurut Kak dia itu sepele sekarang, ya ayo aku pernah kayak gitu, meskipun sekarang beda zaman, zamanmu kayak apa ya coba kayak gini, kita sama-sama sharing. Karena sebelum-sebelumnya itu pernah. Jadi kan akan kaya kepengurusannya kayak gitu karena dapat masukan dari pengurus-pengurus sebelumnya gitu, Sel. Iya, di perkuliahan ini nih Kak, ada yang namanya Ormawa. Ormawa ini organisasi mahasiswa. Jadi nih, Tretan Ngopi, organisasi mahasiswa itu merupakan organisasi-organisasi yang ada di perkuliahan. Ada banyak sekali. Kalau saya sendiri ini juga lumayan banyak saya ikuti Kak, ada pernah Bagus ikut tuh. HIMA, UKM juga banyak yang saya ikuti. Yang sekarang juga ada di BEM. Kalau Kak Dia sendiri banyak enggak Kak ikut-ikut Ormawa kayak gitu? Karena kalau saya nih Kak, kalau sudah join di satu Ormawa, misal di UKM, kayak kecanduan untuk mengikuti organisasi-organisasi yang lain juga Kak, karena benar-benar manfaatnya itu banyak. Kalau Kak Dia ikut apa aja nih Kak, dan Selama juga di menjabat kampus sebagai nih? apa ya, dan juga menjabat sebagai apa aja Kak? Kalau seingetnya Kak Dia ya, karena udah beberapa lama tahun juga silam ya, di awal itu karena memang kita tahu lah FKIP dulu mungkin nggak sebanyak sekarang, setelah adanya prodi baru PGSD ya mungkin mahasiswanya udah mencapai 100-an kan ya. Dulu di Kak Dia nggak gitu, paling mungkin 2 kelas itu 50-an gitu lah, dua prodi ini. Nah mungkin dulu itu awal banget kayak bukan terpaksa sih, kayak langsung ayo ditarik aja, ayo kamu ikut ini, karena nggak ada mahasiswanya, minim mahasiswa, minim yang peduli. Dari awal 2015 akhirnya Kak Dia itu sudah ada di anggota departemen kaderisasi dulu. Sekarang kan beda ya departemennya atau divisi-divisinya, di kaderisasi BEM. Jadi semester 1 itu udah masuk BEM. Sudah masuk BEM semester 1? Enggak deng, HIMA dulu, HIMA. Oh, HIMA dulu. HIMA dulu namanya bukan Seko kayaknya. Apa ya lupa, pokoknya intinya itu HIMA lah. HMP dulu ya kayaknya. HIMA apa sih lupa, pokoknya itu HIMA di IPA. Di IPA. Terus di Sanggar semester 1 itu jadi koordinator teater. Ikutnya UKM ya, UKM Sanggar Cemara itu. Terus itu aja sih 2. Semester 3 baru ke BEM sama ikut radio. Sekarang UKK ya dia ya. Dulu UKM. Jadi satuan kerja dulu, bukan UKM, sekarang UKK. Jadi dulu ada di radio juga, ada di ya Sanggar, terus di BEM. Habis itu karena mungkin memang ketarik minatnya, semester 5 itu nyalonin diri jadi ketua BEM. Ya bermodalkan nekat dan pengalaman saja, alhamdulillah ya kepilih, jadi fokusnya di BEM waktu itu. Cuman nggak lepas dari UKM-UKM yang diikutin Kak Dia ya, radio sama Sanggar itu. Terus ternyata Kak Dia juga sering ngumpul nimbrung sama teman-teman Menwa. Sekarang ada Menwa ya? Iya, ada, Cuman mungkin kan lebih aktif ya. Dulu nggak lebih aktif dari itu, karena kita kalau mau ikut di Klatsarnya itu harus ke Bangkalan ini sebagainya. Menwa, terus Kak Dia juga aktif di futsal. Aneh-aneh ya, nggak nimbrung semua ya UKM-nya ya. Ada futsal, radio, terus apa namanya Sanggar, Menwa, pokoknya aneh-aneh sih. Ya itu yang diikutin Kak Dia waktu itu. Jadi kenapa milihnya banyak gitu? Katanya kamu kan candu, sebenarnya Kak Dia enggak. Itu adalah bentuk pelarian sih. Pelarian dari apa ini? Kita nggak memungkiri kan kalau ikut organisasi bosan kan, ya kan. Iya. Ikut ini misalkan kadang punya masalah dengan organisasi yang ini. Ya udah aku lari ke situ.
Habis itu yang di sini kayaknya nggak aktif nih. Misalkan ada persoalan nih, aku lari ke situ gitu. Sebenarnya intinya bukan lari sih, apa menenangkan diri di rumah-rumah yang lain. Karena aku anggap organisasi mahasiswa yang pernah aku ikutin itu adalah rumah. Rumah yang memang benar-benar rumah kita di kampus. Ya kayak BEM, kayak UKM dan lain sebagainya. Di 2000 setelah itu kayaknya masih garap skripsi dan KKN ya. Itu masih jadi pengurus. Nah, terakhir BEM Univ, Sekjen. Terakhir di situ selesai di fakultas di BEM Univ jadi Sekjen. Waktu itu ya gitulah di Sekjen, tapi tetap aktif di UKM-UKM yang lainnya. Ya belum lagi kalau di luar ya, gak usah cerita kalau yang di luar ya. Kita aja sih. Ini kalau dari yang saya dengar tadi nih Kak, UKM-UKM yang diikuti sama Kak Dia ini kayak UKM yang jarang banget diikuti sama perempuan. Apa emang Kak Dia seperti itu Kak? Kayak menwa gitu Kak, Iya, futsal. sebenarnya kan kalau bicara UKM di Universitas Sriwijaya itu banyak sekali ya. Beragam lah, sampai kalau yang Kak Dia tahu itu ada sekitar 20-an. Kayaknya sekarang udah kayak apa namanya, olahraga itu dijadikan satu ya kan, kalau dulu satu-satu kayak gitu. Sebenarnya keterpaksaan, karena kenapa, di situ misalkan teman-teman Kak Dia ceritanya kayak gini, aduh begini, nah nggak ada ceweknya gini-gini. Alhasil karena Kak Dia temannya cowok semua, iya ikutnya ke situ, larinya bukan urusan misalkan kalau futsal harus main futsal ya Kak, ya nggak, kadang nemenin anak-anak latihan aja atau ngurus administrasinya mereka. Kalau dulu itu nggak ada diklatnya sih, kayak futsal dan sebagainya. Nggak sih, memang mungkin biasanya ikut ini, aku tuh pengen ikut yang lain kayak gitu. Kalau misalkan anak-anak ikut ambilnya aman, misalkan ikut, aku pengen ikut pramuka, aku pengen ikut ini, gimana caranya aku lain sama mereka kayak gitu. Oke, ikut-ikut banyak organisasi ini seringkali menjadi trigger nih Kak buat mahasiswa, karena kalau saya sendiri nih masih tidak bisa untuk membagi waktu antara kelas, apa mau ke kelas nih, apa mau ke organisasi, pasti itu lebih condong ke salah satunya saja. Kalau Kak Dia itu bagaimana Kak? Iya, memang harus ada yang diprioritaskan sih. Bukan sebenarnya kan kita tujuannya misalkan kuliah jadi harusnya gini dan sebagainya. Itu pilihan. Apalagi Sela kan banyak juga ikut organisasi dan lain sebagainya. Pada saat kita sudah memilih untuk terjun ke organisasi, jadi kan kita udah tahu plus minusnya apa. Misalkan mata kuliah tertinggal dan lain sebagainya. Kamu tahu fakta ini aja lah ya. Kita bicara FKIP ya. Iya. Kamu tahu sendiri kan, FKIP adalah fakultas paling sibuk. Bener. Kalau masih tetap ya, intinya kita benar-benar kuliah di situ ya. Sampai hampir sebagian dari kita nggak peduli untuk ikut Ormawa karena udah kesibukan kuliah. Bener kan ya Sela ya? Jadi kalau kita ikut Ormawa, kita adalah salah satu orang yang kayaknya spesial banget ya. Terus kalau untuk pilihan sebenarnya saya mau bagi waktunya kayak gimana itu tergantung kita sih. Kalau Kak Dia dulu memang benar-benar memprioritaskan belajar itu tidak hanya di kelas. Kita punya 24 jam waktu, misalkan kita tidak bisa ikut pelajaran yang di dalam kelas, ya kita nanya pelajaran yang ada di kelas apa untuk kita pelajarin di rumah, pelajarin di luar kelas. Kalau Kak Dia kayak gini, siapa yang lebih urgent? Misalkan kayak Kak Dia memilih untuk jadi ketua BEM, otomatis setiap kegiatan BEM yang bentrokan dengan kuliah itu mending Kak Dia milih kegiatan BEM. Iya, Kak Dia udah milih jadi ketua nih. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab di situ dan itu melibatkan banyak orang. Kalau kuliah mungkin yang dilibatkan Kak Dia saja. Misalkan Kak Dia nggak selesai tugasnya, ya udah Kak Dia aja yang jelek. Ya udah Kak Dia aja yang nggak selesai. Tapi kalau urusan Ormawa, kalau Kak Dia udah A, ya udah kita totalitas di situ. Cuman ini Kak Dia ya sampai dibilang sama dosen kayak DPR aja rapat terus dan ini sebagainya, iya kan? Ya. Ini fakta lagi ya Kak Dia mau cerita dulu, absensi itu kan kehadiran ada 16 atau berapa ya kalau nggak salah. Itu Kak Dia pernah dari 16 absensi itu 14-nya dispensasi. Wah. Hanya 2 masuk itu. Acara apa itu Kak sampai 14 dispensasinya? Ya nggak tahu ya, mungkin kebarengan sama mata kuliah itu aja. Sampai apa ya namanya, kan Kak Dia organisasinya bukan di situ aja, atau kadang ada kegiatan kampus, kegiatan universitas yang mengharuskan itu melibatkan mahasiswa. Itu sering Kak Dia yang dilibatkan. Itu sering ini. Jadi Kak Dia orangnya memang suka
dilibatkan. Jadi alhasil ya udah aku udah kuliah aja, ya udah aku ini dan ini sebagainya. Iya kalau mau tanya gimana kuliahnya Kak, intinya not bad lah, tapi yang nggak bagus-bagus juga karena ini udah pilihan. Mau dibilangin apa sampai ya Sela ya, ini ada salah satu dosen yang bilang kalau kamu bisa di-spend untuk kuliahmu, gimana kalau aku di-spend buat organisasimu. Aku ingat sampai sekarang dosennya gitu, dia sampai mau di-spend karena Ada yang sampai bilang kayak gitu Kak. iya. Ya, tapi itu pilihan sih Sel, kita tahu FKIP seperti apa kesibukannya. Kalau bisa balance silahkan balance, itu mungkin lebih baik. Tapi kalau Kak Dia karena beberapa prioritas dan tanggung jawabnya itu memang mengharuskan aku lebih condong ke organisasi, mungkin ya udah organisasi gitu, itu pilihan sih. Jadi tergantung sama tanggung jawabnya nih ya Kak. Betul. Lebih besar tanggung jawab di mana baru memilih itu entah kelas maupun organisasi. Iya, Kak. sebenarnya sama-sama tanggung jawab sih, Iya sih. ya kan. Kita kuliah kan itu atas backingan keluarga Iya, gitu kan. benar. Ya gimana caranya kamu menjadi menjadi kayak apa ya? Intinya dilihat atau pending father lah istilahnya, atau contoh atau role model nanti adik-adiknya. Oh itu bisa kok, aku tuh kenapa aktif di organisasi Sel, karena setiap aku masuk ormawa, UKM dan sebagainya, mereka meremehkan kita. FKIP nih masuk organisasi pasti keluar lebih awal, pasti nggak aktif lebih awal. Seringnya bilang gitu, kenapa Kak? Kenapa bilang gitu? Udahlah dek, kamu tuh nanti akan diributkan dengan praktik, dengan PPL dulu, PPL sekarang PPL dan sebagainya. Jadi kamu gak akan aktif di organisasi. Kita buktikan sampai akhir siapa yang bertahan lebih lama. Itu gak bisa ditantang orangnya. Iya. Karena ini lagi Kak, sama teman-teman yang kebetulan gak ikut organisasi nih Kak, sering dibilang kalau orang yang ikut organisasi ini ya apa ini orang ikut organisasi pasti lulusnya itu bakal lebih lama. Jadi gimana nih sih Kak Dia agar citra dari organisasi ini kembali baik dan gak dicap buruk sama teman-teman Kak. Rata-rata orang yang ikut organisasi itu dicap buruk pasti Kak. Aku boleh gak ya ngomong agak sedikit ini? Kenapa Kak? Mereka orang awam sih yang aku bilang kayak gitu, yang organisasi itu buruk dan sebagainya. Salah satunya ya kalau ikut organisasi dan kita punya kegiatan mesti pulang malam. Bener. Dan terus katanya Sela tadi lulusnya nggak tepat waktu, itu pilihan. Apakah menjamin kita lulus tepat waktu tiba-tiba kita berguna dan berdampak ke masyarakat? Enggak kan, hello bos, sekarang kita milih aja mau kuliah lebih lama atau enggak gitu kan. Kalau nggak ada itu memang mungkin ya, dulu hampir kayak dia itu nggak tepat waktu. Tapi ya alhamdulillah tepat waktu. Karena gimana ya, merubah mindset atau pemikiran orang itu nggak semudah itu. Jadi kita tunjukkan dengan prestasi saja. Kalau sekarang kita terbukti orang-orang yang aktif, orang-orang yang hari ini menjadi role model ataupun kayak ini adalah mereka yang ikut organisasi. Benar. Yang dia ikut organisasi kita tahu dan beda. Cara pemikirannya saja beda. Bagaimana caranya kita sama, kalau mereka pulang kita tetap di kampus. Ya beda lah ya. Intinya kita nggak usah ngejelasin apa-apa sama mereka, cukup buktikan dengan apa yang kita capai. Karena kalau saya sendiri ini ketika mengikuti organisasi itu menjadi salah satu bonus nih Kak, kan sudah kuliah nih, sudah mahal-mahal bayar kuliah hanya ikut di kelas saja itu rugi bagi saya Kak, rugi banget. Dari organisasi-organisasi yang Kak Dia ikuti nih Kak, pasti akan berdampak ke depannya dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat tuh Kak. Kira-kira apa saja nih Kak, baik di organisasi maupun di kelas yang dapat menjadi bekal untuk kehidupan bermasyarakat nanti Kak? Sebenarnya banyak sih, apalagi kalau berhubungan sama organisasi ya, itu berdampak banget buat masyarakat. Jadi kita kayak kembali ke masyarakat itu memang benar-benar awalnya kan bingung, tapi karena sudah punya ilmu dari kita berorganisasi, tidak hanya di kelas ya kan. Kalau di kelas memang itu teori yang kita dapatkan untuk kuliah kita, untuk pekerjaan kita, kalau nantinya itu sejalan atau linear dengan jurusan kita. Tapi kan kalau misalkan masyarakat, kita misalkan Kak Dia ya pakai ilmu kita mau komunikasi dengan mereka ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita pakai apa yang kita dapatkan di organisasi, mulai dari komunikasi dan yang sebagainya, itu kayaknya sangat bermanfaat sekali. Mulai dari mencari relasi, bagaimana caranya keluar dari tekanan gitu ya, kan di orang tekanan. Iya benar. Caranya keluar dan menyelesaikan tekanan-tekanan itu kan itu kita dapat di organisasi
organisasi umumnya, terus memanajemen sesuatu, entah itu organisasinya, orangnya, diri kita, waktu dan sebagainya, kita belajar manajemen di situ. Terus juga belajar cari pendanaan, entah itu buat diri sendiri, mulai dari tahu oh kayak gini sifatnya sponsor, terus kayak event atau kalian punya acara dan kegiatan-kegiatan, kita kan bisa ngatur-ngatur itu, terus kita praktekkan di rumah, misalkan punya hajatan kayak atau kayak gini konsepnya hajatan kayak gini dan sebagainya, itu ya berguna sekali sih menurut aku. Jadi kalau kalian kayak ikut organisasi kayaknya akan hambar kuliah. Benar-benar. Apalagi 4 tahun cuma dihabiskan di dalam kelas. Hello, gak mau berguna gitu kan. Karena tadi nih Kak Dia sudah milih strawberry milk nih teretan ngopi. Di sini ada pertanyaan dari setiap menu. Sebenarnya tadi itu dari setiap menu ada pertanyaannya masing-masing nih Kak. Pertanyaan titipan dari mahasiswa FKIP. Ini dia mau iya, mau dibacakan terlebih dahulu ya Kak. Ya, jadi ini Kak, pertanyaannya yang dari menu strawberry milk, pasti Kak Dia itu punya tujuan hidup gitu Kak, utamanya dalam hal berpendidikan. Kira-kira tujuan apa yang sudah didapat sama Kak Dia ini dalam hal pendidikan khususnya nih Kak? Tercapai. Yang sudah tercapai. Kalau urusan pendidikan sebenarnya banyak nggak tercapainya sih. Oh iya. Karena misalkan kayak sekolah S2 dan sebagainya itu nggak tercapai gitu, cuman kayak gini dari segi pendidikan yang tujuannya udah tercapai, banyak yang tidak seberuntung saya, misalkan kuliah sampai selesai, ambil jurusan yang memang itu kayaknya dibutuhkan bagi masyarakat dan sebagainya, meskipun pekerjaan saya hari ini mungkin tidak relate dan tidak linear dengan jurusan itu, tapi sedikit banyak kalau saya tidak kuliah mungkin tidak akan mendapatkan posisi itu. Jadi ya tujuannya pertama mungkin yang udah tercapai ya kuliah S1 sih. Kalau S2-nya itu cuma mungkin kedua ya yang udah tercapai ya ada pekerja sih, kerja. Terus yang ketiga kembali pada masyarakat. Kita kan kuliah mau bentuknya kuliah apapun, intinya tujuannya kan kita bagaimana caranya bisa back to home, back to masyarakat dan sebagainya. Kalau kita udah tahu caranya kembali sama masyarakat, berdampak bagi masyarakat, saya rasa saya sudah tujuan saya untuk dunia pendidikan itu sudah tercapai. Cuman mungkin ada banyak lagi tujuan-tujuan lain yang itu berhubungan dengan pendidikan yang mungkin belum tercapai secara pribadi. Oke, last question nih Kak. Apa pesan dari Kak Dia utamanya untuk adik-adik kita nanti yang akan mau join ke organisasi ataupun yang sudah join di organisasi agar mereka itu tetap bersemangat terus untuk berorganisasi, utamanya untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat nanti Kak? Oke, gak usah banyak ngomong ya di habis. Iya ya kan bener ya, kamu gak akan tahu sekarang kalau kamu belum mengikuti. Jadi percuma saja, kamu lihat aja, kamu bandingin aja kakak-kakakmu yang udah ikut organisasi dan tidak ikut organisasi seperti apa modelnya. Terus nanti kamu yang akan dapat sendiri. Aku nggak mau banyak ngomong untuk mereka ikut atau enggak, karena kalau misalkan kamu ikut, ya udah nanti 2 tahun 3 tahun setelah kamu lulus dampaknya akan kelihatan. Aduh, ya, thank you for coming untuk Kak Dia dan iya Kak. Spesial sekali. Saya juga sangat termotivasi dan kayak semakin bersemangat untuk berorganisasi ini Kak. Dan semoga juga pekerjaan Kak Dia semakin lancar dan doakan adik-adik Kak Dia ini agar dapat menjalani jalan yang Kak Dia pilih gitu kan, sukses Kak. Dan juga kepada Teretan Ngopi, jangan lupa tetap tonton podcast education ini, tetap tonton P Ngopi bersama saya Sela, dan see you next ngopi, bye bye.